Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Praswijaya dengan NIM 123200074 untuk mata kuliah struktur data dari kelas IFE. Di sini saya akan menjelaskan analisa saya untuk fitur menu sisip tengah dan hapus note yang sudah saya implementasikan kepada program yang sudah saya buat minggu lalu. Pertama, saya akan menjelaskan analisa source code untuk menu sisip tengah, fungsi sisip tengah yang sudah saya implementasikan di sini. Dan pertama-tama angka yang sudah kita inputkan akan dimasukkan ke fungsi sisip tengah ini. Sisip tengah ini dengan tipe data type info dan namanya IB. Lalu akan dideklarasikan pointer NB atau nilai baru dan pointer bantu. Lalu di sini pointer nilai baru akan dialokasikan memorinya sesuai dengan tipe data type node di sini. Lalu untuk atribut info dari pointer nilai baru atau NB akan disamakan dengan IB atau angka yang sudah kita inputkan tadi sebelumnya, di mana di sini info nilai atribut info akan sama dengan nilai IB. Lalu untuk atribut next dari pointer nilai baru atau NB ini tersebut sendiri akan diubah menjadi 0. Jadi tidak ada isinya. Lalu di sini jika awal sama dengan 0 atau linked list belum dibuat, jadi nilai awal belum ada isinya, maka nilai awal akan sama dengan NB. Jadi pointer awal akan sama dengan pointer NB. Jadi jika NB tadi atribut infonya 3, di sini awal juga akan jadi 3 atribut infonya, dan atribut next-nya juga akan jadi 0. Begitu juga dengan akhir akan sama dengan NB karena disama dengankan. Namun jika awal tidak sama dengan 0, akan masuk ke else, di mana di else sendiri bantu disama dengankan dengan awal. Di sini jadi bantu mengcopy awal. Lalu akan masuk ke fungsi pengulangan while. Di mana di sini ada dua parameter atau kondisi. Kondisi pertama adalah jika IB atau angka yang kita inputkan tadi lebih dari nilai info dari variabel dari atribut next-nya pointer bantu, dan jika atribut next dari pointer bantu tidak sama dengan 0, maka di sini bantu akan disama dengankan dengan atribut next-nya dari bantu. Jadi di sini bantu akan maju satu node. Namun jika salah satu parameter ini sudah tidak terpenuhi, di mana mungkin nilai atribut info dari atribut next-nya bantu lebih besar daripada nilai yang kita inputkan tadi atau IB, atau jika variabel dari atribut next dari nilai bantu, atribut next dari pointer bantu sama dengan 0, maka pengulangan while akan berakhir dan akan masuk ke sini. Di mana di sini atribut next dari nilai baru akan sama dengan atribut next dari pointer bantu. Lalu atribut next dari pointer bantu akan disama dengan NB. Jadi di sini NB akan diselipkan antara nilai dari antara yang tadi awalnya variabel atribut next dan nilai bantu, dan bantu itu sendiri. Makanya di sini NB akan menunjuk ke sama atribut next dari NB akan menunjuk atribut next yang ditunjuk nilai dari bantu. Namun setelah itu yang atribut next dari bantu akan menunjuk NB. Jadi NB akan diselipkan di tengah, kira-kira begitu. Nah, untuk analisa fungsi sisip tengah dari saya cukup sampai di situ. Lalu saya akan melanjutkan ke
fungsi hapus node atau di sini hapus list. Di mana sama seperti tadi, angka yang sudah kita inputkan akan dimasukkan ke fungsi hapus list atau hapus node dengan tipe data type info dan namanya akan jadi IH. Lalu dideklarasikan di sini pointer hapus dan pointer bantu dengan tipe data type pointer sini ya. Lalu di sini kita akan lihat akan masuk ke if, dimana jika awal sama dengan 0 atau belum ada isinya listnya, maka akan di outkan atau di printf kan list kosong. Namun jika sudah ada isi akan masuk ke else, dimana akan ada if lagi. Jika nilai atribut info dari awal sama dengan IH atau nilai yang kita inputkan tadi, maka hapus akan sama dengan awal. Lalu awal akan sama dengan atribut next dari hapus. Jadi di sini awal akan maju satu node. Lalu node yang sudah dibiarkan akan yang sudah masuk ke hapus terus sudah ditinggalkan dari awal akan di-free-kan atau dikosongkan, sehingga dengan kata lain dihapus. Lalu jika atribut info dari awal tidak sama dengan IH akan masuk ke else lagi, dimana di sini bantu akan disamadengankan dengan awal. Lalu akan masuk ke pengulangan while lagi di sini dengan parameter atau kondisi dimana jika nilai atribut info dari atribut next dari bantu tidak sama dengan nilai IH atau nilai yang kita inputkan, dan jika bantu di sini atribut bantu maksudnya atribut next maksudnya atribut next dari bantu tidak sama dengan 0, maka bantu akan disamadengankan dengan atribut next dari bantu, atau dengan kata lain bantu akan maju satu node. Namun jika salah satu parameter atau kondisi ini sudah tidak terpenuhi, di mana mungkin nilai atribut info dari atribut next dari bantu sama dengan IH atau atribut next dari bantu sama dengan 0, maka akan keluar dari pengulangan ini dan masuk sini. Di mana di sini hapus akan disamadengankan dengan atribut next dari bantu. Lalu akan dicek, di-if-kan lagi. Jika hapus sama dengan 0, di sini jika hapus nilainya 0 atau tidak ada, maka akan di out-kan atau di printf kan list tidak ditemukan, atau maksudnya node tidak ditemukan. Namun jika hapus tidak sama dengan 0, maka akan masuk ke else lagi, dimana di else ini ada if else lagi, dimana if-nya jika hapus nilainya sama dengan akhir, maka akhir akan disamadengankan dengan bantu. Lalu next-nya variabel akhir akan dinulkan. Jadi di sini karena hapus tuh sama dengan atribut next-nya dari bantu, jika akhir disamadengankan dengan bantu berarti akhir tuh mundur satu node, dan node yang sudah mundur satu node lalu lalu di sini karena akhir sama dengan bantu, maka otomatis akhir menunjuk ke next yang sama. Karena itu atribut next dari akhir akan dinulkan untuk menunjukkan bahwa itu adalah akhir dari linked list. Namun jika hapus tidak sama dengan akhir, dan di atas juga hapus tidak maksudnya nilai IH tidak sama dengan nilai info dari awal, maka akan masuk ke else yang ini. Jika hapus tidak sama dengan akhir dan juga tidak sama dengan 0, namun di sini if-nya jika hapus tidak sama dengan akhir, maka akan masuk ke else. Di mana di else atribut next dari bantu akan disamadengankan dengan atribut next dari hapus. Karena hapus di sini adalah atribut next dari bantu, maka jika atribut next dari bantu disamadengankan dengan atribut next dari hapus, maka akan di sini akan dilewati satu node.
yaitu node yang hapus tersebut, lalu hapus akan di free atau dihilangkan. Dengan kata lain dihapuskan. Jadi di sini hapus di skip, lalu dihilangkan, dihapus. Saya rasa segitu, cukup seperti itu saja analisa yang bisa saya berikan untuk fungsi sisip tengah dan hapus node yang sudah saya implementasikan kepada program yang sudah saya buat minggu lalu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.